Ajaran Triguna adalah konsep kunci dalam filsafat Hindu yang menjelaskan tentang karakteristik dasar alam semesta dan juga manusia. Konsep ini membantu kita memahami dinamika kehidupan dan cara mengarahkannya menuju pertumbuhan spiritual. Dalam Dharma Wacana kali ini, kita akan membahas ajaran Triguna dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidang. Om Anubhadra Kartawiyantu Viswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Gede Adityana. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 5 Prodi Filsafat Stah Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan beberapa patah kata tentang tutur agama, yaitu ajaran Triguna. Namun perlu saya sampaikan, dalam pemaparan materi pada kesempatan kali ini, saya tidak bermaksud untuk menggurui atau bahkan menasehati, tetapi ini hanyalah sebagai sharing session guna untuk mengingatkan kepada semua umat Hindu atau umat sedharma. Umat sedharma yang berbahagia, ajaran Triguna mengidentifikasi 3 guna atau sifat dasar yang ada di dalam setiap aspek alam semesta. Adapun bagian-bagiannya adalah Sattvam, Rajas, dan Tamas. Sattvam merupakan keheningan atau kesadaran. Sattvam adalah hal yang berkaitan dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan kebaikan. Sattvam merupakan pemahaman yang jernih, kemudian berdasar atas cinta kasih dan ketenangan. Bagian inilah yang mengarahkan kita menuju pencerahan dan pertumbuhan spiritual. Kemudian yang kedua, Rajas. Rajas merupakan hasrat atau keinginan. Rajas adalah bagian yang berkaitan dengan hasrat, nafsu, dan juga keinginan. Rajas memicu keinginan, ambisi, dan kreativitas. Namun, jika kita terlalu berlebihan, Rajas dapat menyebabkan ketegangan dan bahkan kebingungan. Nah, yang kemudian yang terakhir, Tamas. Tamas merupakan kegelapan atau keburukan. Tamas juga adalah bagian yang berkaitan dengan kegelapan dan kebingungan tersebut, dan juga ketidaktahuan. Tamas dapat menghasilkan ketidakpedulian, malas, dan juga kebingungan. Ini merupakan bagian yang paling atau yang membatasi tingkat pertumbuhan spiritual kita. Namun, bagaimana ajaran ini dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ajaran Triguna dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai keseimbangan dan pertumbuhan spiritual. Adapun cara-caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman diri. Kenali Triguna utama yang mendominasi dalam karakter di tubuh kita. Apakah kita lebih cenderung ke Sattvam, Rajas, atau bahkan Tamas? Ini akan membantu kita memahami kekuatan dan tantangan dalam perjalanan spiritual kita. Kemudian yang kedua, pilihan makanan dan gaya hidup. Makanan dan gaya hidup kita dapat mempengaruhi
guna dalam tubuh kita. Makan makanan sehat dan menjalani gaya hidup seimbang tentunya dapat meningkatkan satwam dan mengurangi rajas dan tamas. Ketiga adalah meditasi dan yoga. Latihan meditasi dan yoga dapat membantu meningkatkan satwam dan membawa ketenangan dan kesadaran. Ini juga merupakan proses yang paling kuat untuk mempertumbuhkan nilai spiritual kita. Yang keempat adalah etika dan moralitas. Bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moralitas tentunya akan meningkatkan satwam dalam tindakan kita. Ini akan membantu kita menciptakan keseimbangan dan kebijaksanaan dalam tindakan umat atau diri kita. Dan yang terakhir adalah keseimbangan emosi. Mengelola emosi dan dengan bijaksana adalah kunci utama untuk mengurangi pengaruh rajas dan tamas dalam tubuh atau dalam kehidupan kita. Ini merupakan praktik kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi sulit yang kita hadapi. Pada kesimpulannya, ajaran Triguna ini adalah konsep yang paling mendasar dalam filsafat Hindu yang dapat membantu kita mencapai pertumbuhan spiritual dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan mengelola konsep Triguna ini, kita dapat mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan membawa kedamaian serta keseimbangan dalam hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam penyampaian saya ini. Oleh karena itu dijelaskan juga dalam ajaran agama Hindu, Tanhana Wong Swasti Anulus. Tidak ada manusia yang sempurna. Akhir kata,